Selamat pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Coach Adi. Oke, gimana kabarnya nih Pak Saiful? Baik, Alhamdulillah Pak Adi. Pak Adi bagaimana? Ya, Alhamdulillah sehat Pak Saiful, luar biasa nih. Lagi sibuk apa nih Pak Saiful? Saya lagi sibuk memikirkan tentang program sekolah penggerak, Pak Adi. Oh, Karena memang di program sekolah sekolah. penggerak itu banyak tugas, banyak hal-hal aksi nyata yang harus dilakukan di sekolah. Seperti Ya, itu yang kesibukan saya hari ini, Pak Adi. ya, ini menyangkut dengan kurikulum Merdeka Belajar begitu Pak Saiful ya. Betul, betul Pak. Oke, Pak Saiful, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Jadi coaching ini Pak Saiful adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, kemudian menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Saiful berkenan dan siap? Siap, Coach, siap. Oke, Pak Saiful, selama sesi coaching ini saya akan mendukung Pak Saiful dan mendengarkan serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Saiful. Apakah Pak Saiful berkenan? Berkenan, Coach, berkenan. Oke. Oke, Pak Saiful, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin dicapai Pak Saiful? Saya ingin nantinya Coach, bagaimana saya bisa menguasai sub-skill dalam sesi coaching Coach. Karena sekarang ini kita sudah mempelajari 47 sub-skill lebih kurang. Jadi saya berupaya bagaimana nanti saya dapat mempraktekkan sub-skill yang sudah kita pelajari ini. Jadi ingin mempelajari atau memperdalam tentang sub-skill yang 47 itu Pak Saiful ya? Betul-betul Pak Adi. Ya, apakah ini sesuatu yang dapat dicapai di sesi coaching kita kali ini Pak Saiful? Menurut saya tidak, cuma nanti saya ingin menentukan bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu Coach. Oke. Ya, jadi tujuan yang ingin dicapai Pak Saiful di sesi coaching ini adalah untuk memperbaiki atau mempermantap 47 skill. Apakah begitu Pak Saiful? Betul kok, dengan langkah-langkahnya seperti itu. Iya. Apa saja informasi yang bisa dikumpulkan Pak Saiful untuk melakukan tindakan dalam mempelajari soft skill ini? Informasi yang dapat dikumpulkan yang pertama tentu saya membaca lagi catatan-catatan terhadap skill yang sudah terpelajari. Yang kedua saya menonton video-video daripada teman-teman yang sudah menguji cobakan sesi coaching. Nah, tentu saya akan menerima informasi dari coach yang sudah berpengalaman. Itu coach. Nah, strategi apa yang akan dicapai oleh Pak Saiful agar ini nanti bisa berhasil? Strategi yang ingin saya lakukan, yang pertama tentu saya terlebih dulu menentukan langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Yang kedua, setelah langkah-langkah saya dapatkan, coaching ini adalah prakteknya. Tentu saya akan mempraktekkannya. Seperti itu, Coach. Oke, Pak Saiful, apa ya perubahan yang ingin didapatkan Pak Saiful setelah mengikuti sesi coaching ini atau mempelajari coaching ini? Perubahan yang ingin saya dapatkan tentu saya memiliki keahlian di bidang bertanya tentunya coach, bertanya. Karena coaching itu pada intinya adalah bertanya kepada klien. Seperti itu, coach. Oke. Nah, tadi Pak Saiful sudah mempersiapkan langkah-langkahnya dalam hal sesi mempelajari 47 skill ini. Kalau saya boleh tahu Pak Saiful, langkah-langkahnya apa itu Pak Saiful? Yang pertama, lebih dahulu saya melihat macam-macam skill, kemudian saya akan pelajari pembagian skill tersebut yang dirinci menjadi sub-skill. Kemudian yang kedua, saya ingin mencobakan setiap harinya itu minimal satu sub-skill.
baik itu secara formal ataupun tidak formal, Coach. Sehingga kebiasaan saya untuk bertanya itu akan menjadi terlatih. Seperti itu, Coach Adi. Oke. Jadi selalu melakukan bertanya, kemudian selalu mendengar. Ini yang sering Pak Saiful lakukan ya. Oke. Jadi tadi saya sampaikan Pak Saiful tentang hubungan sebab akibat atau logika yang dipakai Pak Saiful sehingga bisa memilih strategi tadi Pak Saiful. Oh ya, hubungan sebab akibatnya adalah antara soft skill mendengar dengan soft skill itu adalah sebenarnya 47 soft skill itu bisa kita lakukan tentunya dengan latihan. Ya. Dan dari latihan itu salah satu soft skill kita adalah mendengar. Mendengar. Jadi dengan berulang kali kita melakukan latihan dengan klien kita, tentu kita seorang coach akan terasah, teruji kemampuan kita untuk mendengar dari klien. Seperti itu coach hubungannya. Ya. Jadi apakah artinya selama ini Pak Saiful ketika belum memakai mendengar dan mendukung itu tidak teruji skill itu? Justru teruji coach. Karena kita dari teruji pertama itu kita evaluasi, kita akan koreksi terus di mana kemampuan kita. Sehingga dari uji pertama itu tentu kita evaluasi, tentu kita akan lakukan latihan keduanya. Dan itu kita evaluasi terus. Bisa menyimpulkan bahwa kemampuan saya mendengar dan bertanya itu perlu dilatih secara kontinu. Seperti itu, Coach. Oke. Apa yang Pak Saiful pahami tentang skill mendengar ini, Pak Saiful? Saya memahami tentang skill mendengar itu adalah bagaimana seorang klien berhasil menangkap pertanyaan dan memahami pertanyaan yang diberikan oleh seorang coach. Sehingga dengan skill mendengar itu tentu saya akan melanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sehingga ada korelasi antara mendengar dengan pertanyaan yang dilakukan antara klien dengan coach. Seperti itu, Coach Adi. Ya. Artinya Pak Saiful sudah meyakini bahwa dengan mendengar dan bertanya kepada klien ini bisa membuat klien bisa merasa nyaman, gitu Pak Saiful ya? Betul, betul. Ya. Terus mengapa ini menurut Pak Saiful begitu penting dalam skill mendengar dan bertanya ini Pak Saiful? Oh ya, Coach. Karena dalam dunia percoachingan, bertanya dan mendengar itu adalah kata kunci. Bagaimana kita bertanya di saat pertanyaan kita itu seorang klien tidak nyambung. Atau sebaliknya, di saat klien memberikan jawabannya kita tidak bisa mendengar dengan baik, tentu sesi coaching kita tidak berhasil. Tentu klien kita tidak nyaman dan tidak aman selama kita melakukan sesi coaching. Seperti itu. Oke, Pak Saiful. Kita sudah berada di akhir sesi coaching. Apa yang bisa disimpulkan Pak Saiful dalam sesi coaching kita kali ini? Oke, saya menyimpulkan dari sesi coaching kita hari ini, Coach, setidak-tidaknya saya sudah menemukan langkah-langkah untuk memantapkan soft skill di dalam habit baru saya sebagai seorang coach. Yang kedua, saya juga menemukan strategi untuk melakukan coaching berikutnya. Yang ketiga, saya merasa terbantu dengan Coach Adi yang sudah memfasilitasi saya untuk menemukan langkah-langkah dan sumber daya yang saya perlukan. Itu kesimpulannya, Coach. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kita sudah berada di penghujung sesi coaching. Mudah-mudahan coaching kita ini bisa bermanfaat dan selamat siang Pak Saiful. Semoga sehat selalu. Oke, selamat siang, Coach. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.